Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan rangkuman drama kultivasi world fantasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi Sinemania yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode yang lalu sudah diceritakan bahwa Dewi Suci Swantian membatalkan niatnya menghabisi Desa Ling karena tidak mau berhadapan dengan penguasa lembah terdingin. Swan juga sudah kembali ke Desa Ling diantar 2 orang murid klan 7 penangkal. Mereka juga menawarkan Ling Yusi ikut ke lembah 7 penangkal untuk mempelajari cara menetralkan racun api di tubuhnya. Suatu pagi, Desa Ling dikejutkan dengan kemunculan Qin Li yang mereka kira sudah tewas. Qin Li meminta maaf pada warga desa karena dia tidak bisa menghindari jebakan siluman penghisap roh dan menyebabkan banyak warga Desa Ling terbunuh. Ling Chengye mengatakan bahwa Qin Li tak perlu meminta maaf. Warga Desa Ling justru menganggap Qin Li sebagai pahlawan. Swan maju dan menanyakan Yusin, tapi Qin Li tak bisa menjawabnya. Qin Li pun menceritakan pengalamannya pada Ling Chengye. Ternyata ada seorang tetua kultivasi yang menyelamatkan Qin Li yang sedang terluka parah, tapi dia tak melihat orang itu dengan jelas. Ling Chengye lalu mengatakan bahwa Song Tingyu meletakkan orangnya sebagai pemimpin sementara pavilion Xingyun. Tak lama kemudian, Gao Yu muncul di rumah Ling Chengye. Dia senang sekali melihat Qin Li masih hidup. Sementara itu, Ling Yusi memikirkan ilusinya ketika terkena pengaruh petir langit ke-9 waktu itu. Qin Li datang menemui Yusi untuk meminta maaf atas lamaran palsunya. Ling Yusi memaafkan Qin Li, walaupun sebenarnya hatinya sedih sekali. Kemudian Yusi mengatakan pada Qin Li bahwa dia berencana pergi ke lembah 7 penangkal untuk berlatih. Di depan rumah Hua Yusin, Swan masih berlutut untuk meminta maaf pada ayahnya. Qin Li datang ke sana untuk menemui Tuan Hua. Qin Li mengatakan bahwa dia akan menggantikan Yusin menjaga Tuan Hua karena dia juga sudah menganggap Tuan Hua sebagai ayahnya sendiri. Tiba-tiba Tuan Hua menanyakan lukisan yang sering dilihat Qin Li di mimpinya. Dia meminta Qin Li menggambarkan gambar itu setiap bermimpi dan mulai melatihnya. Tapi ternyata Tuan Hua hanya bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Qin San, kakek Qin Li yang sudah menghilang. Keesokan harinya Du Shao yang mendatangi Desa Ling. Dia menemui para tetua desa, tapi ketiga tetua itu masih marah padanya. Ling Chengye pun menanyakan tujuan kedatangan Shao Yang. Shao Yang ternyata diperintahkan oleh klan Swantian untuk memberikan hadiah perdamaian pada Desa Ling. Kepala desa tak mau menerima hadiah itu, tapi Du Shao Yang tetap meletakkan kedua kotak yang dibawanya di sana. Kemudian dia berpamitan dan meninggalkan rumah kepala desa. Di luar rumah dia disiram air comberan dan diserang oleh Tuan Hua. Beruntung Ling Chengye menghalanginya dan menyuruh Shao Yang segera meninggalkan Desa Ling. Tapi di perjalanan dia disusul oleh warga desa dan dia pun ditangkap. Ternyata tak lama setelah Du Shao Yang pergi, Tuan Hua ditemukan tewas di rumahnya. Swan yang masih berlutut di luar rumah mengatakan dia tak mendengar apa-apa. Shao Yang pun datang ke rumah Tuan Hua. Dia terkejut melihat Qin Li ada di sana. Warga Desa Ling menuduh Shao Yang lah yang membunuh Tuan Hua. Swan yang marah hendak menyerang Du Shao Yang, tapi dihalangi oleh Luli. Du Shao yang melihat 2 orang dari klan 7 penangkal itu meminta mereka tak ikut campur. Li Zhengzong mengatakan bahwa mereka tak akan ikut campur jika Du Shao yang tak mengganggu warga Desa Ling. Zhengzong mengusulkan untuk meminta Pu Jiao sebagai pemimpin pavilion Xingyun yang akan mengadili masalah ini. Sementara itu seorang pria memasuki lembah terdingin. Pria itu bernama Limu. Dia adalah pemegang pedang langit dari Gunung Pedang. Dia dihadang oleh 2 ekor serigala salju penjaga lembah. Kedatangan Limu bermaksud menemui Fauli, penguasa lembah terdingin. Dia meneruskan langkah memasuki lembah terdingin. Kedua serigala salju menyerangnya. Limu menghindar dan mengeluarkan araknya. Dia menumpahkan arak itu dan membentuk sebuah pedang.
Ketika kedua serigala itu kembali menyerang, Limu menyerang dengan pedang itu. Kedua serigala salju pun tumbang. Muncullah seekor serigala yang besar di atas sebuah bukit. Itu adalah Fowly dengan wujud serigalanya. Dia marah melihat kedua pengawalnya dilumpuhkan. Tapi Limu mengatakan bahwa kedua serigala itu tidak mati. Mereka hanya mabuk terkena serangan pedang arak. Fowly menggeram. Tiba-tiba muncullah dua buah teratai salju yang menyerang Limu dengan serangan tombak-tombak kristal. Limu menghindar ke perbatasan terluar lembah terdingin. Tepat pada waktu itu rombongan Kinli melewati tempat itu. Teratai salju itu juga menyerang rombongan mereka. Limu yang sudah lelah melarikan diri malah meminum araknya dan duduk di hamparan salju. Ternyata teratai salju itu hanya menyerang daerah di sekeliling Limu dan tak melukainya. Tapi kedua teratai itu masih menyerang Kinli dan rombongannya. Dari bawah lapisan salju muncul sulur-sulur menjalar yang melindungi tubuh Ling Yuxi. Setelah situasi lembah terdingin kembali tenang, Limu menemui Fowly yang sudah berwujud manusia. Ternyata Limu dan Fowly adalah sepasang kekasih di masa lalu. Limu meninggalkan lembah terdingin untuk berusaha mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dan setelah berhasil, sekarang dia kembali dan berniat membawa Fowly melanglang dunia kultivasi bersamanya. Rombongan Kinli sudah sampai di pavilion Xingyun dan menemui Pu Jiao. Pu Jiao pun menanyakan permasalahan kematian Tuan Hua pada Du Shaoyang. Terjadi pertengkaran antara Kinli dan Du Shaoyang di sana. Pu Jiao berusaha menengahi mereka. Du Haitian mengusulkan untuk memeriksa tempat kejadian bersama-sama untuk mencari bukti. Malam harinya Kinli memikirkan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini. Dia mulai bertanya-tanya tentang latar belakangnya yang sesungguhnya. Sepertinya hanya kakek Qin lah yang bisa menjawab semua itu. Namun Ling Yuxi mengatakan bahwa berkemungkinan besar justru kakek Qin memang tak mau untuk bertemu Kinli. Sementara itu kedai arak Du Shaoyang bertemu si Jiang Xuan yang menyamar dan mengaku bernama Tang Siki. Dia mengaku menyukai Shaoyang dan ingin menjalin hubungan dengannya. Dengan itu Du Shaoyang meminta Du Jin untuk meninggalkannya di sana. Setelah Du Jin pergi, Tang Siki menemani Shaoyang meminum arak. Tapi ketika Shaoyang menyuruhnya melepaskan cadarnya, Siki menolak. Du Shaoyang berusaha merebut cadar Siki, tapi Tang Siki menghindarinya dengan mudah. Shaoyang kembali meminta Tang Siki membuka cadarnya. Kali ini Siki menurut. Dia membuka cadar dan mencium Shaoyang. Setelah itu, Du Shaoyang bertemu dengan Kinli di depan pilar aliran cahaya. Ternyata keributan di aula tadi siang hanyalah sandiwara mereka. Kinli yang yakin bahwa Du Shaoyang bukanlah orang yang membunuh Tuan Hua merasa ada yang berusaha membenturkan pavilion Xingyun dengan desa Ling. Dia mencurigai bahwa ini adalah ulah Song Tingyu. Tak lama muncullah Gao Yu dan Ling Yuxi di sana. Mereka berempat pun merencanakan langkah selanjutnya. Setelah itu, Du Shaoyang kembali ke kamarnya. Ternyata di sana sudah menunggu Liang Zong. Liang Zong mengatakan bahwa Song Tingyu ingin bertemu dengannya di luar. Ternyata Liang Zong mengetahui bahwa Du Shaoyang bersekongkol dengan Kinli untuk menjatuhkan Song Tingyu. Du Shaoyang pun terkejut. Dia segera pergi menemui Song Tingyu di depan pilar cahaya. Song Tingyu menceritakan asal-usul pilar cahaya pada Du Shaoyang. Ternyata pilar aliran cahaya menyimpan suatu kekuatan yang amat besar. Kekuatan itu bisa digunakan dengan petir dan cahaya bintang. Itulah sebabnya dari dulu ketua pavilion Qingyun adalah seorang kultivator bintang dan wakilnya adalah seorang kultivator petir. Kemudian Tingyu mengeluarkan mutiara aliran cahaya yang seharusnya berada di tangan ketua pavilion Qingyun. Namun dalam beberapa generasi terakhir mutiara itu disimpan di klan Xuantian. Kemudian Song Tingyu mengakui bahwa dia bertujuan untuk membunuh Kinli. Dia juga menambahkan bahwa di dalam pilar cahaya terdapat rahasia untuk menembus ranah kultivasi sampai pada tingkatan Tongyu. Song Tingyu berencana untuk melatih kultivasi Du Shaoyang. Kemudian Song Tingyu mengatakan bahwa pertempuran alam baka akan terjadi setiap 30 tahun sekali. Pertempuran ini diawasi oleh klan Xuantian dan Istana Baiji. Namun sekarang Dewi Suci Istana Baiji sudah mati. Song Tingyu berencana melatih Du Shaoyang untuk menggantikan posisi si Jiang Xuan untuk membantunya mengalahkan Sekte Iblis. Shaoyang kembali ke kamarnya dan memikirkan tawaran Song Tingyu. Keesokan harinya Ling Yuxi menemui Pu Jiao dan menuduhnya telah membunuh Tuan Hua. Pu Jiao kaget dan marah, tapi Yuxi mengatakan bahwa dia punya buktinya.
Yusi juga mengatakan bahwa dia menemui Pu Jiao karena Qin Li tak percaya padanya. Pu Jiao merasa lega dan menertawakan Ling Yusi. Sementara itu, Qin Li pergi ke sebuah toko. Ternyata pemilik toko itu adalah Li Mu, si pedang langit yang sedang menyembunyikan diri bersama Fou Li, penguasa lembah terdingin. Qin Li membawa gambar formasi kultivasi yang dibuat dari mimpinya. Li Mu meremehkan gambar itu sehingga Fou Li menjadi kesal. Li Mu menanyakan ada berapa banyak gambar yang dibawa Qin Li. Qin Li mengeluarkan 10 papan. Li Mu melihat papan bergambar itu dan membetulkan susunannya. Tiba-tiba muncul aura cahaya dari susunan papan-papan itu. Namun Fou Li segera membuyarkan aura tersebut. Ketika Li Mu menanyakan apa yang dilihat Qin Li menyatakan bahwa dia tak melihat apa-apa. Tapi dia bisa merasakan perubahan suasana di sana. Qin Li lalu menceritakan mimpinya pada Li Mu. Li Mu menyuruh Qin Li pulang dan kembali bermimpi. Jika semua gambar sudah dilukiskan, dia menyuruh Qin Li mencarinya. Setelah Qin Li pergi, Li Mu bertanya pada Fou Li, mengapa dia begitu berniat membantu Qin Li? Tapi Fou Li tak menjawab. Malam harinya Shaoyang dan Qin Li kembali bertemu. Mereka berencana membuat Pu Jiao kembali beraksi agar bisa membuka kedoknya. Ternyata tadi Ling Yusi sudah memancing Pu Jiao agar membunuhnya. Ketiga pemuda itu terkejut, tapi umpan sudah dilemparkan. Tinggal menunggu ikan memakan umpan itu. Mereka pun melanjutkan permainannya. Shaoyang membawa Ling Yusi menghadap Du Haitian dan mengatakan akan menikahinya. Yusi mengatakan bahwa dia bersedia menikahi Du Shaoyang agar Desa Ling dan Pavilion Xingyun bisa hidup berdampingan dan tak saling mencurigai. Kabar pernikahan Du Shaoyang sampai ke telinga Song Tingyu. Dia menemui Shaoyang di kamarnya. Ternyata Tingyu bisa membaca bahwa pernikahan itu cuma untuk menjebak Pu Jiao. Keesokan malamnya Qin Li mengamuk di aula Xingyun. Dia meminta supaya Du Shaoyang menyerahkan Ling Yusi. Ketika mereka sedang bertengkar, muncullah Pu Jiao dan Li Zhengzong di sana. Zhengzong segera melumpuhkan Qin Li. Pu Jiao menyuruh kedua pengawalnya membawa Qin Li keluar dari pavilion Xingyun. Sesampainya di luar sana, seorang pengawal melumpuhkan Qin Li. Tapi tiba-tiba Liang Zong muncul dan menjatuhkan kedua pengawal itu. Qin Li tersadar di sebuah ruangan. Tiba-tiba Du Haitian dan rombongannya bergegas masuk ke sana. Ternyata ruangan itu adalah kamar Gao Huang dan Gao Huang tergeletak tewas di tengah kamar. Du Haitian langsung menyerang Qin Li yang dianggapnya membunuh istrinya. Qin Li terlempar keluar dan muntah darah. Jebakan yang dirancang untuk Pu Jiao ternyata berbalik. Justru sekarang Qin Li lah yang terjebak oleh situasi. Du Haitian yang hendak menghabisi Qin Li dihalangi oleh Pu Jiao. Pu Jiao ingin mengadili Qin Li terlebih dahulu untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Di kamarnya, Ling Yusi mengatakan bahwa dalang sebenarnya dari kejadian ini sudah mengetahui rencana mereka. Ling Yusi yakin bahwa Song Tingyu lah otak dari semua ini. Sementara itu Shaoyang menemui Tingyu. Ternyata Tingyu memang membunuh Gao Huang untuk mengkambing hitamkan Qin Li. Du Shaoyang marah kepada Song Tingyu, tapi Tingyu membujuknya dengan memberikan mutiara cahaya. Di penjara Pu Jiao mengatakan bahwa Du Shaoyang sudah mengkhianati Qin Li. Dia mengatakan Qin Li bodoh mempercayai Shaoyang. Tiba-tiba energi petir di tubuh Qin Li bergejolak. Dia tak bisa mengembalikannya. Energi itu meluap keluar dan melukai Pu Jiao hingga pingsan. Kemudian Qin Li menemui Shaoyang di depan pilar aliran cahaya. Dia marah karena Shaoyang mengkhianati mereka. Mereka pun bertarung, kekuatan mereka berimbang. Pertarungan mereka disaksikan oleh Song Tingyu dan Liang Zong dari kejauhan. Tingyu menceritakan sejarah kota tebing es dan pavilion Xingyun. 人族300年前，玄天盟见此地子民散乱，大殿屋顶上建造流光柱，以星光异物，便可启动流光柱的。Ternyata Song Tingyu sengaja memancing mereka bertempur di depan pilar cahaya untuk mengaktifkan tenaga yang tersimpan di pilar itu. Dengan demikian seluruh dataran es utara akan musnah. Tiba-tiba Qin Li merasakan kepalanya amat sakit. Ketika pilar cahaya mulai mengeluarkan energinya, muncullah seorang pria yang meredam ledakan itu. Song Tingyu mengenalnya sebagai Gong Muli. Setelah ledakan itu berhasil diredam, Gong Muli pun menghilang. Song Tingyu mendatangi Qin Li dan Shaoyang yang sama-sama terluka parah. Dia mengatakan bahwa pertempuran mereka hampir membuat kota tebing es musnah. Tapi dia berhasil meredam kekuatan itu sehingga dataran es utara berhasil diselamatkan. Dia juga mengatakan bahwa akibat dari pertarungan itu, Shaoyang dan Qin Li sudah berhasil meningkatkan ranah kultivasi mereka. Tingyu juga menyalahkan Pu Jiao atas terbunuhnya Tuan Hua dan Gao Huang.
Kemudian Song Tingyu menceritakan tentang eksistensi sekte iblis. 邪族分5支，其中角魔族突然来访。 Tingyu juga mengajak Qinli dan Xiaoyang untuk ikut dengannya ke Laut Kabut Ungu untuk memerangi sekte iblis. Tingyu mengatakan bahwa semua kekuatan sudah berkumpul di Laut Kabut Ungu. Bahkan sekte senjata juga sudah mengutus Master Mohai ke sana. Qinli bersedia ikut dengan Tingyu asal Tingyu bisa mempertemukannya dengan Master Mohai. Song Tingyu pun menyanggupi permintaan itu. Kemudian Song Tingyu mengumpulkan semua orang di aula. Semua permasalahan di pavilion Xinyun ditimpakan pada Pu Jiao yang sudah dihabisi oleh Liang Zong. Malam itu Qinli mengucapkan janji pada Ling Yuxi. Sejauh apapun Qinli pergi, suatu saat dia akan kembali untuk menjemput Yuxi. Qinli juga mengatakan pada Yuxi untuk mewaspadai Li Zengzong. Qinli merasa bahwa Zengzong punya niat yang tersembunyi. Setelah itu, Qinli menemui Li Mu di tokonya. Dia berpamitan untuk pergi ke Laut Kabut Ungu karena pertempuran alam baka sudah dimulai. Li Mu memberikan sebuah catatan berisi pelatihan senjata. Qinli bingung melihat catatan yang berupa resep itu. Li Mu mengatakan bahwa itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Qinli untuk melatih tenaga petir hitam nirwana. Qinli menjadi bingung, tapi Li Mu menyuruhnya pulang dan berlatih. Ling Yuxi lalu mengirimi sebuah surat yang memberitahukan kondisinya pada ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa Lu Li memerintahkan Tuan Xuan untuk segera kembali ke lembah 7 penangkal. 紫雾城的东南面是1万5，紫雾城的西方山岭之中，紫雾城里有9闸13营，总共22地面上。 Perjalanan Song Tingyu bersama Qinli dan Xiaoyang sampai di kota Kabut Ungu yang berbatasan dengan Laut Kabut Ungu. Mereka menemui Panglima Suci Baiji, Xi Zizang yang berjaga di pinggir benteng Laut Kabut Ungu. Sepertinya Xi Zizang tidak menyukai Song Tingyu yang dianggapnya tidak berpengalaman. Dia selalu membandingkan Song Tingyu dengan Xi Jianxiang. Setelah Xi Zizang pergi, Song Tingyu mengajak Qinli dan Xiaoyang ke aula penempaan menemui Master Mohai yang didampingi oleh muridnya Lian Rou. Tingyu memperkenalkan mereka berdua pada Master Mohai. Malam harinya Song Tingyu berpatroli di Laut Kabut Ungu. Sebuah perahu mendekatinya. Ternyata itu adalah Xi Jianxiang yang disangka sudah mati. Jianxiang mengatakan bahwa dia berpura-pura mati karena tak mau menjadi Dewi Suci. Xi Jianxiang mengambil tabung roh kekasih di pinggang Song Tingyu. Ternyata Jianxiang juga melihat sosok Gong Muli muncul di pilar cahaya waktu itu. Xi Jianxiang pun membaca pikiran Song Tingyu hingga membawa Du Xiaoyang dan Qinli ke Laut Kabut Ungu. Song Tingyu mengancam akan melaporkan Jianxiang pada Istana Baiji jika dia tidak mau memberitahukan strategi terbaik untuk menghadapi perang alam baka. Namun Jianxiang tidak mau mengatakannya. Dia justru ingin mengungkapkan rahasia itu pada Xiaoyang dan meminta Song Tingyu untuk bersikap baik pada Xiaoyang. Lalu Jianxiang mengembalikan tabung roh kekasih dan menyarankan agar Song Tingyu juga bersikap lebih manis pada Qinli. Sementara itu, Ling Yuxi sudah sampai di lembah 7 penangkal. Dia diperiksa oleh ketua lembah 7 penangkal Zhu Liu. Liu memberikan sebotol obat pada Yuxi dan menyuruhnya berlatih untuk menekan racun apinya. Kemudian Li Zengzong membawa Yuxi untuk beristirahat. Dia memberikan sebuah rumah di lembah 7 penangkal. Zengzong juga memberikan sebuah panduan untuk melatih kultivasi air. Dia menyuruh Yuxi untuk melatihnya setiap hari di kolam Yiyuan. Ketika memberikan catatan itu, Zengzong menyentuh tangan Ling Yuxi. Tepat di saat itu, Lu Li masuk ke tempat itu dan mengatakan bahwa Zengzong dipanggil oleh Liu. Di kota Kabut Ungu, seorang pelayan mengantarkan sarapan pada Du Xiaoyang. Alangkah terkejutnya Xiaoyang melihat pelayan itu adalah Tang Siki. Tiba-tiba Lin Rou datang mengatakan Master Mohai ingin bertemu Xiaoyang. Xiaoyang pun segera ke ruang penempaan senjata. Master Mohai memanggil Qinli dan Xiaoyang untuk meminta mereka membantunya. Kedua pemuda itu sangat gembira, tapi mereka menjadi terkejut karena yang ditawarkan Master Mohai adalah sebagai pengantar surat dan sebagai pengatur makanan. Bagaimanakah kelanjutan nasib kedua pemuda itu di kota Kabut Ungu? Dan bisakah pelatihan di lembah 7 penangkal menghilangkan racun api di tubuh Ling Yuxi? Akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. See you guys!